Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua dimanapun berada. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait termokimia dengan submateri yaitu energi ikatan rata-rata. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya akan menampilkan materinya dulu untuk kemudian kita bahas nanti ya. Oke, jadi didefinisikan bahwa ini didefinisikan bahwa energi ikatan atau energi disosiasi disimbolkan dengan huruf D, yaitu energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan, satu mol, suatu molekul dalam wujud gas. Sementara untuk energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul menjadi gas, suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Jadi kalau energi disosiasi atau energi ikatan digunakan untuk memutuskan satu mol ikatan dalam wujud gas, kalau energi rata-rata berarti kalau energi ikatan rata-rata berarti energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Oke, di sini didefinisikan bahwa ya reaksi kimia antar molekul dianggap melalui dua tahap, yaitu menguraikan senyawa menjadi surnya dan mengubah unsur menjadi atom gas. Jadi ada reaksi pembentukan, ada reaksi penguraian. Kalau ini biasa disebut dengan reaksi penguraian. Kalau ini pembentukan. Oke, jadi untuk menentukan perubahan entalpinya atau delta H-nya digunakan persamaan sigma energi pemutusan ikatan dikurangi energi pembentukan ikatan atau biasa digunakan sigma D produk reaktan ya, sorry. Ini maksudnya sigma reaktan dikurang sigma produk atau kiri dikurang kanan. Sama dengan minggu lalu yang kita pelajari di hukum Hess yang di sini. Data entalpi pembentukan. Kalau di sini dia menggunakan delta H itu dengan cara ini. Delta H produk dikurang delta HF reaktan atau kanan dikurang kiri. Kalau di energi ikatan rata-rata ini tidak usah dibalik. Jadi energi rata-rata untuk pembentukan dikurangi dengan energi rata-rata penguraian ya. Jadi pemutusan dikurang pembentukan atau kiri dikurang kanan. Ini adalah data energi ikatan rata-rata dari beberapa unsur atau molekul ya. Jadi ketika C berikatan dengan H, dari rata-ratanya plus 413, kemudian C dengan C plus 348. Oke, kita coba masuk di contoh soal. Jadi ini kita perhatikan di buku cetak. Di buku cetaknya halaman 60 ya, jadi halaman 60. Ini ada contoh CH4. Jadi sini dijelaskan CH4 gas menjadi CH3 gas ditambah H+, H menjadi H dan sama dengan delta H-nya plus 425. Kemudian energi rata-ratanya yaitu ada di sini. Jadi dikatakan sini bahwa untuk menentukan delta H-nya itu sigma energi ikatan bereaksi dikurang sigma energi ikatan hasil reaksi. Jadi misalkan A ditambah B
menjadi C ditambah D. Maka delta H-nya adalah energi ikatan A ditambah B dikurang energi ikatan C ditambah D. Inilah delta H-nya. Oke, kita coba dengan contoh soalnya ya. Kita coba di contoh soal. Berikut contoh soal. Dengan menggunakan energi ikatan rata-rata di tabel dosis, hitunglah perubahan entalpi reaksi berikut. Jadi ini contoh soal nomor 1. CH4 gas ditambah Cl2 gas menghasilkan CH3Cl gas ditambah HCl gas. Nah, bagaimana delta H-nya? Ini jawab. Untuk memudahkan energi ikatan rata-rata antar unsurnya, kita buat dulu C 1, 2, 3, 4 ditambah Cl dengan Cl menghasilkan ini H Cl ditambah HCl. Perubahan entalpinya dapat dihitung sebagai berikut. Jadi ikatan yang putus C dengan H, ikatan Cl dengan Cl, dan ikatan terbentuk adalah, oke, jadi C dengan H ini ada 1, 2, 3, 4 di sebelah kiri ya. Sementara Cl dengan Cl ini 1, satu ikatan. Kemudian di sebelah kanan di bagian hasil, C dengan H ini ada 1, 2, 3. Sementara C dengan Cl ada 1. CH dengan Cl ada 1, H dengan Cl 1 ya. Maka kita masukkan di delta H sama dengan sigma energi ikatan bereaksi dikurang sigma energi ikatan hasil reaksi. Jadi saya ulangi, di sebelah kiri itu pereaksi, di sebelah kanan itu hasil reaksi ya. Jadi zat yang berada sebelum tanda panah namanya pereaksi, dan zat yang berada di sebelah kanan tanda panah itu adalah hasil reaksi. Sekarang kita tentukan. Jadi yang pertama adalah ada berapa energi ikatan untuk C dengan H. Jadi ini 4 kali EI ya, 4 kali C dengan H ditambah 1 kali Cl dengan Cl dikurang 3 kali C dengan Cl, kemudian ditambah 1 kali C dengan Cl, ini C dengan H gini ya, C dengan H, sorry, ditambah 1 kali H dengan Cl.
Ya, kita masukkan 4 kali. Oke, energi ikatan rata-rata CH di tabel 2.1 halaman 61 ya. Kita lihat, perhatikan di situ buku cetaknya. 413. Kemudian ditambah energi ikatan rata-rata untuk Cl dengan Cl itu 242. Kemudian dikurang 3 kali C dengan CH lagi ya, C dengan CH. Berarti 3 kali 413 ditambah 1 kali CL dengan CL. C dengan CL maksud saya, C dengan CL itu 328 ditambah H dengan CL 1 kali 431, satuannya kilojoule. Oke, 4 dikali 413 dapat 1652 tambah 242 tambah 242 dikurang 3 kali 413, di sini dapat 1239 ditambah 1 kali 328 sama dengan 328 ditambah 1 kali 431 sama dengan 431, satuannya kilojoule. 1652 ditambah 242 itu dapat 1694 ya. 1894 maksud saya, 1894 ini 1894 dikurang 1239 tambah 328 ditambah 431 dapat 1998, satuannya kilojoule. Maka diperoleh hasil minus 104 kilojoule. Inilah delta H untuk energi di atas. Ini energi untuk delta H untuk energi ikatan antara CH4 tambah Cl2 tambah CH3Cl tambah HCl. Oke, contoh nomor 2. Diketahui energi disosiasi ikatan Cl dengan Cl pada molekul Cl2. Jadi diketahui D Cl dengan Cl sama dengan 243,4 kilojoule per mol. Dan energi disosiasi H dengan H pada H2 adalah 435,9 kilojoule per mol. Serta delta HF HCl adalah minus 92,3 kilojoule per mol. Yang ditanyakan D HCl. Oke, yang ditanyakan adalah D HCl. Oke, penyelesaiannya. Pertama, untuk tahap pertama buat persamaan reaksi. Jadi buat persamaan reaksi H2 gas, oke, H2 gas tambah Cl2 gas menghasilkan HCl gas. Delta H-nya ya, delta H di sini itu minus 92,3 kilojoule per mol. Oke, ini kita setarakan dulu H di sebelah
kiri ada 2, sementara di sebelah kanan ada 1. Maka 2 dikali berapa dapat 1, itu adalah 1/2. Ini juga 1/2. Kemudian struktur ikatannya. Jadi kita buat struktur ikatannya. Oke, jadi yang langkah kedua adalah membuat struktur ikatannya. Jadi H2 berarti 1/2 H dengan H ditambah 1/2 CL dengan CL menghasilkan HCl. Menghasilkan HCl. Kemudian delta HF-nya, delta HF sama dengan sigma ya. Reaksi dikurang sigma produk. Ini kita masukkan delta HF. Jadi di sini kita ambil ini 1/2 DH dengan H tambah 1/2 D CL dengan CL dikurang ya. DHCl. Masukkan delta HF-nya tadi yang ada di soal. Oke, ini delta HF-nya. Kita ambil delta HF yang diketahui di soal, yaitu minus 92,3. Di sini kita masukkan minus 92,3 sama dengan 1/2 karena koefisien tadi di sini 1/2. Energi ikatan H dengan H, oke, itu 435,9. Jadi di sini 1/2 dikali 435,9 tambah 1/2 dikali 243,4 dikurang, oke, ini dikurang ya, DHCl. H dengan CL itu energinya yang ini yang dicari, DHCl. Berarti nanti dicari di sini minus 92,3. 1/2 kali 435 ditambah 243, ini langsung diperoleh hasil 339,65 dikurang DHCl. Maka DHCl sama dengan 339,65 dikurang, ini pindah, luas ya. Di sini 92,3. Maka D energi ikatan rata-rata HCl adalah 339,65 ditambah dengan minus 92 dapat 431,95 kilojoule per mol. Oke, jadi ini adalah bagaimana menentukan energi ikatan rata-rata untuk suatu zat yang dalam wujud gas. Ini kita mengambil persamaan, ini tidak dibalik.
Ini berbeda dengan hukum Hess ya. Kalau di hukum Hess itu delta H sama dengan produk dikurang reaksi. Kalau ini tetap reaksi dikurang produk. Kalau dia materinya energi ikatan rata-rata. Oke, nah ini tolong dipelajari baik-baik. Ini kita ambil di contoh soalnya saja di buku. Dipelajari, maka adapun tugasnya, tugas itu halaman 62, latihan 2.5, nomor 1. Dan 4. Oke, tugas dalam bentuk PDF dan lengkap dengan foto, dikirim di Classroom. Waktu pengerjaan 1 minggu. Oke, jadi sekian untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ditanyakan bisa melalui WA atau di Classroom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.